Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmira Ivana. Saya dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di sini saya dan teman saya akan membahas soal dari mata kuliah perkembangan peserta didik yang membahas tentang perkembangan dan pertumbuhan. Selamat malam, nama saya Susilawati Edi, saya dari Universitas Borneo Tarakan. Apakah perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan? Beri contoh. Pertumbuhan, suatu proses bertambahnya tinggi massa tubuh pada makhluk hidup. Proses ini bersifat kuantitatif atau dapat diukur dan dihitung dengan angka. Contohnya seperti bertambahnya tinggi atau berat badan seorang individu itu sendiri. 2. Perkembangan, sebuah proses untuk menuju kedewasaan dengan perubahan pikiran, emosi, serta kecakapan yang lebih matang. Perkembangan tidak mengenal batas usia, sehingga makhluk hidup dapat terus berkembang seiring bertambahnya usia. Contohnya seperti proses perkembangan anak yang saat bayi belum bisa berjalan, tetapi seiring bertambahnya usia ia bisa berlari. Kedua dan ketiga, yang dimaksud perspektif sepanjang tentang kehidupan manusia adalah pola perubahan yang dimulai sejak masa pembuahan dan tetap berlangsung selama masa hidup manusia. Untuk soalan yang ketiga, hubungannya adalah antara pendidik dan pengajar dapat dilihat pada definisi pendidikan bahwa pembimbing, pengajar, dan pelatihan merupakan bagian dari proses pendidikan. Hubungan lain yang mempengaruhi perkembangan ini secara umum antara lainnya adalah proses pematangan, proses belajar, proses pembawaan, dan bakat. Dari karakteristik perspektif sepanjang rentang kehidupan manusia, sebutkan 3 yang paling berpengaruh pada kehidupan Anda. 1. Perkembangan selalu melekat dengan sejarah, dikarenakan sejarah dapat turun-temurun melalui lingkungan maupun keluarga dan dapat mempengaruhi setiap individu itu sendiri. Seperti contohnya tahayul atau pantangan-pantangan yang sampai sekarang masih kita pelajari atau masih dipercaya. 2. Perkembangan bersifat luntur atau plastis. Perkembangan yang bergantung pada kondisi kehidupan setiap individu, sehingga individu satu dengan lainnya belum tentu memiliki proses yang sama. Seperti dalam instansi pendidikan atau dalam kelas, terdapat 2 anak yang memiliki perbedaan IQ atau memiliki perbedaan sikap tanggap dalam memahami pembelajaran tersebut. 3. Perkembangan bersifat multidimensional, menyangkut ranah perkembangan seperti faktor fisik, intelektual yang menyangkut kognitif dan bahasa, emosi, dan moral. Dinamika faktor keturunan dan lingkungan mempengaruhi perkembangan individu. Dalam psikologi, lingkungan dan keturunan mempunyai peran penting dalam hal setiap individu, seperti lingkungan yang mencakup segala aspek, contohnya tempat, keluarga, keadaan, ataupun kondisi tempat tinggal yang dapat mempengaruhi kondisi individu itu sendiri. Keturunan dapat mempengaruhi perkembangan individu dalam berbagai aspek, contohnya pendidikan dan parenting, dalam membentuk karakteristik kepribadian individu itu tersebut. Maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.